Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty tengah berada di depan mihrab atau mimbar yang biasa dipakai untuk khutbah, baik itu khutbah Jumat maupun pengajian-pengajian yang lainnya. Kebetulan mihrab ini berada di Masjid Ki Ageng Henis yang sekarang dikenal dengan Masjid Laweyan, masjid tertua di kota Solo, yaitu masjid yang pada saat berdirinya bersamaan dengan berdirinya Keraton Kasultanan Pajang dengan Sultan Hadiwijaya Maskarepit atau lebih populer dengan sebutan Joko Tingkir. Kebetulan mihrab yang ada di masjid tertua di kota Solo ini merupakan peninggalan dari beliau Sinuwun Pakubuwono X Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Lebih dari 100 tahun keberadaan dari mihrab ini berada di Masjid Laweyan ini, sehingga tidak mengherankan lagi segala sesuatunya yang memiliki nilai sejarah cukup tinggi dan berusia ratusan tahun bisa dipastikan lagi ada sesuatu yang ganjil. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Namun menariknya, belakangan ini beberapa hari sebelum Ramadan ada seorang pengusaha batik yang ada di Kampung Laweyan ini yang kebetulan beliau tidak berkenan untuk disebut namanya, mengaku pernah bertemu dengan sosok gaib yang bisa jadi beliau ada Ki Ageng Henis. Pasalnya, sesuai dari penuturan bapak tersebut, beliau keluar dari mihrab ini, artinya keluar jalan dari mihrab ini. Kebetulan pada saat itu bapak tersebut tengah usai sholat duhur, dia langsung berdoa khusyuk kebetulan di depan mihrab peninggalan Sinuwun Pakubuwono X Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Begitu dalam doanya, mendadak dia dikagetkan berdiri sosok layaknya seorang ulama pada zaman dahulu, dengan bersorban putih. Hanya saja pakaiannya tidak seperti pakaian ulama yang sekarang ini serba putih-putih, melainkan dengan semacam berbaju lurik serta berjari atau bersarungkan dengan kain batik. Begitu bapak tersebut melihat keberadaan beliau persis ada di depan dari mihrab tersebut, bapak tersebut mengaku sangat kaget. Hanya saja karena kebiasaan beliau sering semacam bermunajat di Masjid Laweyan ini, sehingga ketakutan tersebut sepertinya tidak ada. Bahkan ada semacam suara bisikan gaib yang diterima, artinya semacam pengestu atau izin untuk tinggal di Kampung Batik Laweyan. Kebetulan bapak tersebut bukan asli orang Laweyan, melainkan pendatang dari daerah di luar Kampung Laweyan, sehingga dari suara bisikan gaib tersebut menyatakan kalau yang diyakini sebagai gaibnya Ki Ageng Henis tersebut memberikan restu untuk tinggal dan berusaha di Kampung Laweyan. Dan sekarang ternyata beberapa tahun setelah usaha batiknya dikerjakan di Kampung Laweyan ini, ternyata benar-benar mendapatkan rahmat dan ridho ilahi. Batik produksinya laris manis. Akan halnya seorang konsultan spiritual Jawa yang dikenal dengan Kanjeng Nanang. Beliau Kanjeng Nanang ini juga mengaku pernah bertemu dengan gaibnya yang berwujud persis dengan yang diceritakan bapak tadi. Artinya seorang sosok ulama tempo dulu, mengenakan sorban serba putih, namun baju tetap semacam baju khas tradisional pada waktu itu, yaitu baju
lurik, serta sarung atau jariknya pun juga sama, yaitu jarik batik. Konon kejadiannya hampir mirip, baik itu bapak pengusaha batik tersebut juga konsultan spiritual Jawa Kanjeng Nanang. Beliau mengaku selain ada di beduk yang ada di pendopo Masjid Lawian ini, beliau juga pernah bertemu dengan sosok gaib yang mirip menyerupai ulama besar pada waktu itu. Bisa jadi beliau adalah Ki Ageng Henis yang bermula dari duduk dari mihrab peninggalan Sinuwun Pakubono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat ini. Juga tempo hari ketika beliau bermunajat pada malam hari di Masjid Lawian ini, Kanjeng Nanang selaku konsultan spiritual Jawa tersebut sempat bertemu lagi dengan sosok gaib dari yang diyakini sebagai Ki Ageng Henis keluar dari sekitar beduk yang ada di pendopo Masjid Lawian ini. Pada saat itu beliau Kanjeng Nanang kebetulan malam itu selesai dari sholat tahajud, Kanjeng Nanang ini tidur-tiduran rebahan di sekitar beduk yang usianya juga sudah ratusan tahun ini. Beliau tertidur di bawah beduk ini dan sempat bertemu dengan sosoknya ulama tempo dulu semacam Ki Ageng Henis. Monggo wawalam bisawab, masalah kebenaran dan tidaknya itu semua yang tahu mereka yang mengalami, sekaligus pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas dari pertama tadi sudah kita sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Yang jelas kita sebagai orang Islam harus percaya jika adanya gaib tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.